hits banget beritanya, anak kecil tuh ramai-ramai cuci darah. Banyak anak-anak, dia suka minum manis, Heeh. aksesnya gampang. Contohnya minuman saset yang, tinggal diseduh itu. Aku sudah menyiapkan beberapa tersangka ya, Oke. tersangka-tersangka yang menjadi penyebab kita mungkin, terkena penyakit-penyakit orang tua itu. Oke. Ya, kita spill. Oke. Oke. Nah, di sini bisa terlihat ya pemirsa ya, ada chocolate chip, Oke. cookies, Mhm. ada coklat, dan ada apa nih? Chips ya? Chips. Ada chips. Nah, kalau misalnya mau tumplek aku makan. Dari Kita ngemil. ketiga ini, Oke. mana yang paling bisa merusak kesehatan? Itu gitu kali ya kata-katanya. Oke, paling nggak banget gitu Paling ya? nggak banget, heeh. Paling agak nggak banget. Nggak banget yang gitu. Oke, kalau kita misalnya kita rank, kita kasih, yang pertama, yang paling misalnya harus agak kita sangat kurangi itu adalah pertama yang ini. Biasanya kan ladies sukanya yang asin-asin, gurih-gurih ya. Oh, betul, apalagi malam-malam kalau lagi Nonton drama Korea, ya kan, gitu. Nah, biasanya itu kita kan lebih banyak makan potato chips. Nah, gitu. Bener banget. Nah, kenapa sih dia itu di rank yang paling pertama, yang paling kita minta kurangi sekali, itu karena pertama, potato chips itu kan digoreng kebanyakan. Betul. Digoreng, apalagi maaf nih kalau misalnya menggunakan minyak yang dipakai berulang kali. Nah, kita kan nggak tahu prosesnya ya. Betul. Nah, kalau misalnya minyak itu dipanaskan berkali-kali atau minyaknya kurang baik, itu dia punya senyawa akrilamida namanya. Oke. Dan dia itu bisa meningkatkan namanya radikal bebas di tubuh kita. Oh, itu bahaya. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, biasanya potato chips ini itu tinggi akan garam atau natrium. Ya, kita tahu kan kalau misalnya salah satu penyebab penyakit orang tua tadi bisa terkena pada kita yang muda-muda. Kita muda ya? Muda kita masih. Kita masih muda ya kan? 21. Iya, 21 sampai 20. Oke, itu karena salah satunya adalah tadi asupan garam yang berlebih. Akhirnya penyakit tekanan darah tinggi, stroke dan jantung juga bisa berpengaruh. Karena asin itu ya. Betul. Ketiga, tanpa kita sadari, potato chips itu kan bilangnya makanan ringan, tapi dia tidak seringan itu kalorinya. Kalorinya cukup besar. Dan biasanya kalau asupannya berlebih, itu bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Oke. Gitu. Berlebih itu seberapa lebih? Nah, berlebih itu tergantung dari kebutuhan kita sebetulnya paling. Tapi memang balik lagi, kalau potato chips itu kan di kemasan tuh suka baca di belakang atau depan kemasan. Jujur enggak. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Aku cuma lihat harga. Harga promo ya. Iya, betul. Buy one get one. Aku tidak lihat komposisinya, aku lihat harga. Dan rasa, ya kan? Betul. Nah, biasanya di belakang itu akan terlihat berapa sajian per kemasan. Nah, kalau misal contoh, ternyata sajian per kemasannya itu untuk makan 4 kali. Ditulisnya 4 sajian per kemasan. Nah, kalori di situ tuh bukan kalori 1 bungkus, Kak. Tapi kalori 1 sajian. 1 sajian. Jadi kalau misalnya Kak Ajeng tuh makan nih sebungkus dihabisin, itu untuk 4 kali makan, misalnya kalorinya 200 untuk sekali makan. Berarti kalau misalnya Kakak habiskan untuk 4 kali? 800. Betul. Termasuk garam, lemak, gula, dan semuanya itu 4 kalinya. Disinilah aku menyesal. Gimana? Ini baru opening ya, Sobat Ya. Sehat ya. Udah ketampar bolak-balik. Betul. Jadi memang harus hati-hati dengan potato chips ini. Karena tadi tinggi lemak, ya ada senyawa akrilamida yang juga bisa mengganggu sirkulasi tubuh kita termasuk kulit, kesehatan kulit ya. Dan juga tekanan darah tinggi dan juga terkait dengan berat badan. Kalau ladies kan biasanya cewek-cewek maunya berat badan, tapi nggak sih sekarang cowok juga agak mulai memperhatikan. Nah, itu akan ngaruh banget. Itu yang bisa sih kita minta agak kurangi. Agak kurangin. Oke, itu kalau yang paling nggak banget. Kalau dari yang ketiga ini, yang paling mending. Paling mending. Oke. Ini udah pasti take out dong. Oh, udah. Ini bye. Berarti antara si cookies dan coklat. Oke. Mana yang paling mending? Paling mending sebetulnya coklat. Tapi dengan syarat. Ada syaratnya dong, nggak bisa langsung kita, oh ya coklat semua bagus, enggak. Gini, coklat itu balik lagi kepada komposisi. Beda, gini, Indonesia itu kan pasarnya suka yang manis-manis ya. Memang sekarang kita lagi atur regulasi soal banyak hal termasuk gula, ya kan? Nah, coklat di kita itu kebanyakan gulanya banyak. Jadi balik lagi melihat komposisi pangan yang ada di belakang, gitu. Kalau misalnya ternyata gulanya banyak, yang paling pertama pokoknya pertama itu ada komposisi terbanyak. Nah, kalau misalnya ternyata yang banyak itu gula, berarti dia tuh coklatnya kurang. Padahal sebetulnya coklat, kalau misalnya dia dark coklat, yang biasanya tuh sekitar 70%, kalau lebih tinggi lebih baik. Cuma memang rasanya agak lebih pahit ya.
gitu kan. Mmm. Nah, kalau misalnya dark coklatnya lumayan tinggi, itu dia punya senyawa flavonoid. Itu bagus, dia antioksidan yang baik untuk tubuh kita, salah satunya untuk jantung. Makanya balik lagi, coklat bagus bagus, tapi kembali lagi dengan syarat gulanya perlu dipantau dan juga terkait dengan komposisi atau kandungan kakaonya, Berarti gitu. kalau yang ada, kacang-kacang, buah-buahan itu nggak apa-apa? Itu oke, karena kalau misalnya kita makan coklat, misalnya ada kacangnya walnut misalnya, Mhm, gitu kan, atau misalnya kacang almond, itu bisa nambah kebutuhan protein. Karena kan mhm, kacang sumber protein dong, mhm. apalagi kalau kacang-kacangan yang dipanggang, itu mengandung omega 3 yang juga termasuk lemak baik untuk tubuh kita, Mmm. gitu. Jadi bagus banget sebetulnya, tapi balik lagi dengan syarat, gitu. Banyak syaratnya ya emang ya kalau untuk Iya, sehat ya. Pengen enak, pengen, nyemil, aman, sehat, banyak syaratnya. banyak syaratnya, yang penting kita harus paham konsep, Iya, saya gitu. pengen yang chips ini jadi nggak jadi nih. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kita akan membahas, komposisi makanan-makanan, ngebahas tentang kesehatan, apa aja sih Mhm, makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan juga dihindari agar kita tetap sesuai dengan usia kita, akan betul. dibahas di Rahasia Sehat. Makanya di-subscribe dulu yuk Sobat Sehat ya. Oke, nah sekarang happy sekali aku sudah bersama Mbak Olivia Gracia. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Sama-sama. Ini, kalau tadi kita ngomongin komposisi ya, Betul sebenarnya kan pasti ada tuh komposisi-komposisi itu di kemasan-kemasan yang, dijual di pasaran. betul Tapi memang habit kita yang dilihat cuma harga kayak saya. betul, harga promo, Betul, "Oh ini lebih murah, ini aja deh," terlepas dari komposisinya apa. betul. Nah, usaha dari kalau kita ke luar negeri, kalau nggak salah ada tuh, warning-nya gede-gede, "Oh ini gulanya sekian, tidak Iya, direkomendasikan." Kenapa di Indonesia belum ya itu ya? on the way. On the way, Iya, lagi proses sekarang? sedang diproses. Itu sebetulnya sedang kita lakukan karena Mhm, kemarin akhirnya kita goal mhm, untuk aturan tersebut ya, namanya Nutri Level ya, di oke. Indonesia. Itu nanti ada. Jadi nanti ada grade-grade-nya. Hijau, kuning, orange, merah. Semakin merah dia kandungan gulanya, kita sekarang lagi fokus di gula dulu. Semakin tinggi gulanya itu semakin warnanya merah. Kita Mmm, lagi on the way dan memang sekarang itu sedang menyasar itu di area mungkin yang, produsen yang besar. Kemarin juga beberapa banyak yang tanya sih terkait dengan beberapa mungkin sudah mulai khawatir, orang yang punya kafe gitu kan. Mereka juga pengen ternyata mereka juga sadar terkait dengan kandungan gula tersebut gitu kan, salah satunya kalori dan juga gula. Nah, ternyata memang kalau untuk sasarannya kafe itu memang yang kecil-kecil, tidak ada cabang, beda sama mungkin kafe yang cabangnya banyak yang suka kita beli, itu tidak diwajibkan dulu. Karena memang pemeriksaan kadar gulanya itu kan harus lewat lab. mmm. Kita on the way, tahun ini sudah di ACC. Jadi nanti teman-teman akan lihat nih, oh ternyata makanan ini kandungan gulanya tinggi, kalorinya tinggi, itu akan segera. Karena Ya. ujung-ujungnya kan, yang mengkonsumsi cemilan-cemilan itu kan mostly anak-anak. Betul, Ngelihat kemasan yang warna-warni pengen. pengen, Orang tua sih pengen nyenengin anaknya, mhm, tapi masalahnya bahaya yang mengintai itu. Karena betul. sekarang pun ini anak-anak muda banyak ya yang udah diabetes ya kalau aku lihat baca berita ya? Oh banyak. Jadi gini, kalau dulu kan sakit diabetes, sakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke atau ginjal, Heeh, itu kan penyakit orang tua. mhm, Ya oma-oma, opa-opa lah gitu mhm, kan. Nah, kalau sekarang enggak, karena ya pola hidup, makanan yang mungkin semakin tidak baik. Kalau dulu kan zaman emak bapak kita atau oma opa kita kan paling makannya kukusan. sekarang kukusan dicari loh. Sekarang kukusan dicari karena mulai anak muda sudah mulai merasa warning dengan Iya, makanan di sekitar kan. heeh, Nah, kukusan dan lain-lain, nggak ada tuh yang namanya mungkin makanan yang gulanya tinggi, mhm, atau misalnya tadi kayak potato chips yang ternyata dia UPF, ultra processed food, itu kan susah zaman dulu nggak ada. Nah, mhm, sekarang bahkan di beberapa daerah, nggak kota besar, kabupaten, contoh saya kan kerja di Purwakarta ya. mhm, Nah, prevalensi atau jumlah anak-anak bahkan yang terkena sakit gula dan cuci darah, sakit ginjal itu sudah ada. mmm. Jadi memang betul sekarang itu namanya sakit, namanya penyakit degeneratif, penyakit tidak menular namanya ya, gula, jantung, tekanan darah tinggi, itu nggak menyasar orang tua aja. Mhm. Pasti sekarang sudah memasukin ke usia-usia yang lebih muda, bahkan kita yang mungkin milenial dan Gen Z, Iya, iya, gitu. karena faktor utamanya adalah selain, gaya hidup itu ya? Betul Gaya hidup itu tidak hanya makanan yang dikonsumsi, tapi juga bagaimana mulai dari, kita tidur, jam tidur, betul, beraktivitas. olahraga, nah Aduh itu banyak banget kalau dibahas satu persatu ya. betul, Tapi yang pengen aku highlight lagi nih, mhm, bagaimana, kita ternyata apa yang kita makan tuh akan mempengaruhi usia
tubuh kita ya. Betul. Jadi ada istilahnya, aku sempat baca istilahnya tuh organ kita ternyata bisa dalam tanda kutip berkarat. Emang ya? Betul, namanya istilahnya mungkin kita tahu namanya you are what you eat. You Kamu are what you eat. adalah apa yang kamu makan. Itu Ah. bener banget. Contohnya terkait dengan asupan beberapa zat gizi termasuk gula. Ini sebenarnya ngaruh banget. Kenapa bisanya gula ini bisa berpengaruh terhadap tubuh kita, terhadap tadi usia. Mm. Nah, gula atau makanan tinggi lemak itu bisa berpengaruh terhadap yang namanya radikal bebas. Oke. Sudah makannya mungkin tinggi gula, tinggi lemak, ya kan, tinggi kalori, kurang sayur, kurang buah yang notabene ini adalah sumber antioksidan dan juga serat, itu kurang. Akhirnya apa? Radikal bebas di badan kita itu semakin tinggi. Itu yang pertama. Terus yang namanya, radikal bebas itu semakin tinggi, tidak ada antioksidan, akhirnya yaitu menjadi karat. Kalau istilahnya oksidasi ya, kalau misalnya kita kenalnya namanya oksidasi, jadi badan kita itu mungkin tidak langsung kelihatan, oh Kakak misalnya Kak Ajeng makan coklat hari ini langsung berkerut ya, enggak gitu. Tapi dia pelan-pelan, dia akan menempel pelan, karena semakin sering terpapar di kulitnya atau di tubuhnya, akhirnya ya tadi, lama-lama dia rusak. Jadi bukan yang jangka pendek, ya kalau bahasa medisnya akut, tiba-tiba jeng-jreng gitu, enggak. Tapi dia kronis dalam jangka waktu yang cukup panjang, akhirnya dia bisa merusak tubuh kita. Makanya ada yang bilang gula itu silent killer ya? Oh betul, apalagi kalau sakit diabetes itu ada namanya sebutannya buat kita adalah mother of illness, ibu dari segala penyakit. Kalau misalnya kita sudah pola makan nggak baik, tinggi gula, jarang aktivitas, kurang makan sayur buah, punya diabetes, dalam jangka waktu yang mungkin sekitar 5 tahun udah jagoan ya kata beberapa internis itu, kalau kita nggak jaga juga pola makan, tetap kita bandel, itu akan memancing penyakit yang lain, salah satunya penyakit ginjal dan juga jantung. Gula sih musuhnya ya? Gula, lemak, garam. Apanya sih, maksudnya kalau kita ngomongin gula ya, alarmnya apa di tubuh kita kalau udah kebanyakan nih? Kebanyakan gula? Oke, salah satunya sih contohnya, kalau misalnya kita udah kebanyakan gula, contohnya di area kulit. Oh paling gampang kulit? Kulit salah satunya. Apa yang muncul tuh apa? Yang kelihatan apa? Suka gampang jerawatan nggak kalau kebanyakan makan manis? Aku mulus parah nih. Mulus parah. Mulus banget kan? Oh iya? Nah, kan pakai sanga-sanga aku. Oh, pakai sanga-sanga, oke. Makanya nggak jerawatan. Ya, salah satunya contohnya adalah kulit. Nah, kenapa? Hmm. Salah satu asupan makanan yang tinggi gula, tanpa disertai tadi serat dan lain-lain, itu bisa mempengaruhi namanya lonjakan insulin. Jadi memang kalau orang berbicara soal insulin, makanan manis itu pasti dia, konteksnya adalah sakit diabetes. Padahal itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan salah satunya kulit kita. Kenapa? Kalau kita makan manis, gula darahnya naik, otomatis insulin yang mau menyaplok gula supaya masuk ke dalam sel itu juga dia naiknya cepat. Nah, saat dia sudah naik itu akan merangsang yang namanya hormon lain juga, namanya IGF-1. Bahasa medis ya, nggak apa-apa lah ya biar kita belajar. IGF-1 ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan kulit. Pertama, kalau IGF-1 ini tinggi, karena insulin tadi tinggi, itu bisa menyebabkan sebum atau si kelenjar minyak kita itu lebih aktif. Musuh banget tuh minyak-minyak. Minyak-minyak di wajah, apalagi yang sensitif, itu bisa ngaruh banget. Akhirnya apa? Dia bisa lebih mudah untuk tadi menangkap kotoran, akhirnya dia mampet ya si pori-porinya. Nah, kedua, kalau insulin kita sering naik, itu juga bisa menyebabkan peradangan tubuh. Namanya kalau bahasa kita sebutnya inflamasi, meradang badannya. Nah, salah satunya apa? Jerawat. Oh, Nah, indikasi alarm paling awal salah berarti satunya jerawat. jerawat. Nah, yang Oke. ketiga, karena tadi sebumnya udah naik, ya kan, terus tadi juga ada jerawat, bisa diperparah karena apa? Si kulit mati itu lebih cepat untuk mati kalau misalnya gula darah kita atau insulin kita atau IGF-1 tadi naik. Akhirnya apa? Menumpuk. Udah berminyak, menumpuk, tersumbat, jadilah jerawat semakin parah. Selain itu juga ya tadi, mungkin kalau misalnya kita cek tuh kondisi tubuh kita, kalau kita sering paparkan atau makan makanan yang tinggi gula salah satunya, itu biasanya juga tadi antioksidan di tubuh kita kan turun. Terus radikal bebas kita juga kan naik. Radikal bebas itu biasanya nempel di protein salah satunya kolagen. Akhirnya apa? Kok saya jadi berkerut ya? Lebih cepat dari usia atau misalnya, kok saya kulitnya kusam. Nah, itu salah satu contohnya. Cuman memang kalau sudah indikasinya lebih besar, sudah lebih lama, biasanya ada itu gampang lapar, gampang haus, sering pipis di malam hari. Itu sudah indikasi ke sakit diabetes. Saya harus cepat-cepat cek lab. Gampang cepat lapar, mudah pipis dan Cepat haus. cepat haus. Itu kan hal-hal sepele yang kalau kita nggak aware tuh, ada apa nih? Betul. Mungkin ya kalau aku nggak ngeh bisa jadi, ih gue ausan mulu deh. Betul. Ya udah sampai situ aja nggak tahu nih kalau
oh ternyata itu bisa indikasi kalau udah kebanyakan gula gitu Betul. ya? Bahkan kadang-kadang tuh kalau misalnya beberapa orang yang punya gula darah tinggi tanpa dia sadari, suka ada kan hitam kulitnya. Kulitnya agak-agak kering hitam menghitam. Itu juga Oh. salah satu indikasi. Sebenarnya banyak banget bisa kelihatan, cuman memang ya balik lagi, aware nggak kita sama diri kita sendiri, Mmm. gitu. Nah, biasanya orang yang sudah aware, Mhm, aware juga sama apa yang terjadi di orang lain. Misalnya kayak betul. tadi ngelihat, ih, kulitnya agak menghitam, kering, apa jangan-jangan dia kebanyakan gula. Kita perlu nggak sih ngingetin? Kadang orangnya denial loh. Iya, kadang-kadang marah. Iya Iya bener, kan, kadang-kadang dia kok tersindir ngerasa, iya. iya tersindir kali ya? Betul, pasti akan tersindir. Jadi memang kadang-kadang ya, balik lagi ya, mungkin kita akan ingatkan dari segi pola makan dulu, Mmm. gitu kan. Misalnya dia kalau kita lihat kok kayaknya ini Kakak ini, tapi kan kita tidak bisa judgement karena tetap indikasi sakit gula itu atau diabetes atau penyakit lain harus dari indikasi seorang dokter, gitu. Jadi paling kita cuma ngingetin di pola hidup aja, tanpa kita judge, "Ih kamu sakit gula loh, kamu harus kurang." Nggak bisa, Nggak bisa nggak ya? bisa, nanti kamu dimarahin, Nah, nanti Kak Ajeng dimarahin. Jadi memang mhm, kita mengingatkan dari segi pola hidup aja. Pola makan salah satunya, mhm. maksudnya aktivitas fisik seperti olahraga. Nah kemarin Mbak, tahun lalu kok ini Mhm, hits banget beritanya, anak kecil tuh ramai-ramai, cuci darah. Anak kecil udah cuci darah, ini kan berarti tingkat kadar gulanya luar biasa tinggi kan konsumsinya. betul. Nah dirimu pernah nanganin nggak tuh? Pernah dapat salah satunya di salah satu kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Heeh, Sebenarnya ini banyak sebenarnya case-nya. Jadi, banyak anak-anak yang dia suka minum manis, heeh, aksesnya gampang. Contohnya minuman saset yang, tinggal diseduh itu, ya mhm. kan, itu kan gulanya tinggi. Itu dia bisa konsumsi 5 sampai 6 saset per hari. Per hari? Per hari, karena mungkin dia mindset-nya kalau minum, ya minum yang manis, bukan minum air putih ya, gitu kan. Dia minum itu bisa sampai 5 saset per hari. Karena panas, dia ngerasa seger, oh ya udah dia minum itu. Tanpa dia sadari setiap hari, akhirnya apa, gula darahnya tinggi, dan akhirnya tadi, dia sudah di stage akhir untuk penyakit ginjal, datang ke rumah sakit. Stage akhir? Betul, yang Aduh, memang di mana harus cuci darah. Nah, balik lagi, kondisi kan kita tidak ada yang pernah tahu. Kan heeh, kalau dokter akan apa ya, mengusahakan yang terbaik, dan mhm. pada akhirnya ya tadi, tidak berjalan dengan baik. Jadi balik lagi sih, asupan itu harus tetap kita pantau, terutama untuk anak-anak, karena kan anak-anak nggak paham. Orang tua memang harus cukup ketat terkait itu, karena memang tadi aksesnya gampang, anak-anak tidak paham, yang penting enak, yang penting ke badannya seger, dia seneng, ya sudah. Taunya orang tua anaknya happy aja. Terus Betul, apa yang terjadi tuh stage akhir cuci darah dan ya, udah mhm, gitu. Jadi itu memang umur berapa? 7, 8 tahun. Banyak loh, jadi memang benar-benar kita harus lebih aware, gak cuma diri kita, tapi anak-anak dan keluarga, gitu. Aduh, sedih ya, maksudnya itu hal yang bisa apa aku semenjak semenjak punya anak juga kali ya, Iya, jadi lebih itu hal-hal yang bisa dicegah gitu loh, bisa bisa dihindari, sangat betul, disayangkan banget. sangat bisa dihindari mulai dari rumah. Kita yang mengajarkan. Sebenarnya kalau anak-anak terbiasa, orang tua menjadi contoh, tidak memberikannya, tidak sering konsumsi makanan manis atau men-stop makanan minuman manis, anak-anak akan terbiasa kok. Karena di rumah seperti itu. Ibu-ibu, bunda-budi, para orang tua, yuk mari kita bersama-sama kuatkan mental untuk mengatakan tidak kepada anak yang minta minuman manis. Betul, harus dibatasi. Iya, harus dibatasi. Dan itu mental ibu-ibu loh, harus harus Iya. harus kuat loh Tapi ngatasin anak yang tapi nggak ibu-ibu ya, bapak-bapak juga, oh tolong bener dibantu bener. bapak-bapaknya, ya. Nah, speaking of dokter, kan Mhm, dirimu seorang ahli gizi. betul, ahli gizi. Ada juga nutrisionis. Mhm, Itu bahasa Indonesianya ahli nutrisi? ah, Bukan ya? bukan. Coba cemil nih kalau kata anak zaman sekarang cemil. Cemil Correct ya. me if I'm wrong. Kita samakan persepsi dulu. Apa bedanya Mhm, nutrisionis sama ahli gizi? Itu apakah oke, satu kesamaan atau dua hal yang berbeda? betul. Jadi gini, memang di Indonesia itu sebetulnya kita itu ada nutritionist dan dietitian.
Oh, dietitian yang untuk diet ya? Dietitian nanti kita ini ya. Jadi ahli gizi itu sebetulnya sebutan awam kita ya. Jadi lebih mudah karena kalau in English orang masih bingung, tapi sepertinya sudah mulai mereka paham ya. Ahli gizi itu ada nutritionist dan dietitian. Kalau misalnya di undang-undang, ngomong undang-undang lagi ya, itu tenaga gizi namanya sih sebetulnya. Oke. Nutritionist dan dietitian. Nutritionist dan dietitian itu agak berbeda sebetulnya. Kalau nutritionist sebetulnya nanti akan dirancang untuk lebih kepada pencegahan. Banyaknya, tapi dietitian juga bisa pencegahan, tapi dia lebih kepada penanganan. Biasanya gini, kalau misalnya orang sakit diabetes, perlu makannya seperti apa sih, hitung kalorinya berapa banyak, makannya berapa centong nasinya, itu kita hitung. Termasuk juga terkait dengan apa sih interaksi antara obat dan makanan. Jadi lebih detail. Cuma dua-duanya sama-sama ahli gizi. Gitu. Jadi tetap penanganan gizi, cuma memang beda, ada bedanya. Iya. Kayaknya zaman sekarang banyak sekali aku lihat di sosial media yang sudah melakukan itu gitu. Jadi Betul. mereka melakukan dietnya di bawah pengawasan dokter Atau ahli gizi. atau ahli gizi. Jadi lebih tepatlah konsumsinya gitu. Betul, karena kan memang kebutuhan orang beda-beda. Kak Ajeng sama aku bisa beda. Walaupun misalnya berat badan, tinggi badan sama, tapi kan aktivitas fisik dan hal-hal lain juga akan berbeda pasti. Seperti apa tuh hal-hal lain yang bikin beda? Contohnya stresnya atau aktivitasnya, mungkin Kak Ajeng lebih aktif, aku lebih banyak duduk di balik meja, itu akan beda kalorinya. Jenis kelamin udah pasti ngaruh banget ya, gitu. Itulah kenapa harus personal banget ya. Betul, personalized diet kalau kita sebut Iya, gitu. Sekarang di Indonesia udah kayaknya banyak sih yang aware ya. Betul. Tapi yang pengen aku ini juga kalau bukan di Indonesia, di Jakarta dan di kota-kota besar. Oke. Nah, kalau kita ngomongin di daerah, ini jangankan aware seputar diet ya, tapi mengenai gula itu tadi, konsumsi gula dan lain sebagainya. Apalagi Mbak Olivia praktek di Purwakarta, kayak gimana sih di sana? Bahkan untuk kabupaten. Jadi bener-bener kita nggak bisa melihat, oh dia kota besar pasti makannya lebih jelek, oh di kabupaten pasti makannya lebih oke. Enggak, karena sekarang akses untuk dapat makanan manis, makanan tinggi garam itu kan banyak. Ya contoh Jawa Barat apa? Seblak. Bener. Ya kan, seblak itu kan tinggi kalori, garamnya tinggi. Iya. Ngaruh dong sama asupan. Mungkin kalau di area Jakarta mungkin fast food atau junk food-nya gitu kan. Purwakarta juga sebenarnya atau kota-kota kecil juga sebenarnya udah mulai banyak ya tempat-tempat fast food dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya makanan-makanan yang mungkin juga dijual oleh masyarakat, contohnya kayak seblak, bahkan sekarang teh gelas kemasan itu kan dijual 5.000 juga udah dapet kan, teh jumbo katanya. Itu juga bisa. Nah, sekarang itu asupan makan atau konsumsi orang itu sekarang nggak bisa pandang, oh daerah dan kota, nggak bisa, kabupaten dan kota nggak bisa. Karena memang aksesnya lebih banyak, apalagi sekarang ada ojek online, ya kan, bisa belinya online, itu mempermudah sebetulnya. Jadi balik lagi, sebetulnya pada akhirnya apa? Pengetahuan kita. Dan kita mau nggak jalanin itu. Udah kadang ada orang loh yang pintar, paham konsepnya, tapi dia nggak mau jalanin. Oh ada yang gitu? Oh banyak. Faktornya apa? Kenapa nggak mau jalanin? Denial aja, dia tidak mau, mungkin dia tidak mau melewatkan rasa makanan yang enak atau hal-hal menyenangkan untuknya, tapi dia tidak punya tidak punya kontrol atau batasan. Sebenarnya kan kalau misalnya tanya ahli gizi, bukan tidak boleh, tapi ada jumlahnya. Ada sesuai dengan kebutuhan, kayak gula, apa nggak boleh makan gula? Kita masih bisa memperbolehkan makan gula, tapi ada batasannya. Nggak boleh makan garam, siapa bilang? Badan kita butuh garam. Tapi balik lagi, sesuai atau cukup enggak, berlebihan atau enggak. Gitu. Kayak tadi nih, Sobat Sehat pas awal-awal kita kenalan, dibawain sirup warna pink lah, ada gula, yang lu nanya, nih Mbak Olivia ahli gizi minum gula nggak nih? Gitu. Makan manis nggak? Makan, cuma kita tetap makan dong, kita nggak sesuci itu. Cuman balik lagi, kontrol diri dan paham. Gitu, sampai sebatas apa. Tapi aku kalau boleh pengakuan ya Mbak, aku kayaknya termasuk yang itu tuh. Yang mana? Tahu, tapi kontrolnya yang sulit. Karena akses untuk mendapatkan minuman manis, menyegarkan, asin, itu mudah banget. Oh, gampang banget. Sementara ngontrolnya, ya Allah, susah. Nah, malam-malam apalagi kita busui, ya Betul. kan? Butuh ngem
terus. Apa habis nyusuin kan bener-bener gula darah drop kan, itu pasti lapar. Lapar dan butuh yang manis-manis. Bener, kalau udah minum manis tuh biasanya cespleng kalau kata orang itu ya. Betul. Kayak, wah ada energi lagi, karena bener-bener udah habis tuh kalorinya, energi kita, dikasih manis tuh kan bener-bener cepet naikin gula darah. Tapi kalau misalnya terlalu sering, tadi akhirnya insulinnya rusak. Jadi harus hati-hati. Nah, yang pengen aku pertanyakan adalah apakah si kontrol ini ada pengaruh dengan psikologi, mindset psikolog kita? Aku tahu, tahu gula tuh jahat, nggak boleh banyak-banyak kan kok susah banget ya. Iya, itu balik lagi kepada kesadaran diri ya, gitu loh. Balik lagi, kadang kalau orang jika sudah terjadi sesuatu baru dia akan sadar. Walaupun ada juga beberapa case, amit-amit ya kan, kita amit-amit juga gitu, jangan sampai kita udah sakit dulu baru ini. Iya bener. Tapi ada juga loh beberapa case orang yang sudah sakit, dia juga tetap denial. Karena dia belum bisa menerima hal itu. Jadi balik lagi, kadang-kadang ya makanya kita kalau bilang sehebat apapun ahli gizinya, kalau misalnya dari orangnya atau kliennya atau pasiennya belum ada kesadaran ingin berubah, itu akan susah. Nggak bisa gitu. Jadi memang balik lagi, tujuannya apa? Punya motivasi enggak? Gitu. Biasanya ada motivasi sih. Kalau misalnya motivasi saya mau sehat, atau misalnya contoh ya kalau orang tua, saya mau deh dietnya bagus, jaga makannya oke. Karena apa? Karena saya misalnya masih pengen ngomong cucu. Nah, atau misalnya saya masih pengen, kalau misalnya usianya mungkin masih agak muda gitu kan, misalnya anaknya masih sekolah, saya pengen lihat anak saya wisuda atau menikah. Itu akan jadi motivasi. Jadi balik lagi kepada motivasi. Kalau misalnya mau jalan cepat, hipnoterapi kali ya. Bisa itu. Bisa ya? Bisa. Bisa. Nanti bisa ke ahlinya itu langsung. Iya bisa, asal mau. Betul. Bener sih, kayaknya motivasi yang salah satu yang bikin oke deh ngurangin gitu. Betul. Nah, balik lagi ke you are what you eat. Ya. Nah, ngomongin gula, asin, terus juga satu lagi apa tuh? Lemak. Nah, dari 3 ini yang pertama sudah pasti gula. Kalau ini banyak, ini sudah pasti ada ya, tinggi juga. Balik lagi kepada makanannya. Jadi gini, makanan itu kan terkadang tidak semua makanan mengandung semua zat gizi. Tetapi kebanyakan makanan sekarang seperti ultra processed food, ya, junk food ya salah satunya, itu biasanya tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula, rendah serat, ya kan? Ya, coba kita lihat kalau kita misalnya makan roti yang ada isi daging itu, sayurnya kan paling cuma secimit ya, seperti hanya properti semata gitu kan. Nah, dan kalorinya besar. Itu udah pasti. Jadi memang makanan-makanan sekarang itu cenderung tinggi gula, garam, dan lemak. Makanya kalau misalnya di pedoman gizi seimbang, mungkin pernah dengar Mbak Ajeng nggak pedoman gizi seimbang? Enggak. Belum pernah? Belum. Kalau dulu kan kita taunya 4 sehat 5 sempurna. Iya. Nah, tapi sejak tahun 1950-an, itu udah nggak dipakai karena udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman, udah nggak update ya, kata anak muda sekarang mah gitu kan. Sekarang berarti yang baru apa? Pedoman gizi seimbang. Jadi dia lebih spesifik. Di sana itu karena sakit terkait dengan asupan gula, garam, dan lemak itu banyak penyakitnya, itu kita ada standarnya dan batasnya. Berarti aku bilang, ahli gizi bukan berarti nggak boleh makan gula dan lain-lain. Nggak, misalnya, pasien nggak boleh. Boleh, tapi tetap ada batasannya. Kita sebutnya G4, G1, L5. G4, G1, L5. G1, L5. Ya. Apa tuh? Gula 4 sendok makan, setara 50 gram per hari. Oke. Garam 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram garam. Kalau misalnya dituliskan dengan nama lainnya itu natrium atau sodium, itu maksimal 2000 mg per hari. Setara dengan 1 sendok teh garam. Nah, lemak itu setara dengan G4, G1, L5. Lemak itu 5 sendok makan atau 67 gram per hari. Itu standar. Tapi masalahnya yang terjadi di lapangan ya, Mbak. Kita ke depan nih banyak banget jajanan tuh. Oh iya. Ya kan? Kan itu nggak ada tuh, kita nggak tahu dia garamnya berapa. Betul. Dan lain sebagainya. Lagi-lagi untuk mengontrol hal itu kayaknya sulit dan akan lebih mudah rasanya kalau kita mengolahnya sendiri di rumah. Salah satunya. Nah, tapi kan nggak mungkin ya, kadang-kadang namanya kita sibuk, itu agak susah. Jadi biasanya lebih kepada kontrol diri balik lagi. Kalau misalnya misalnya saya pengen makan potato chips contohnya. Ya, berarti boleh makan itu sekali, tapi tidak dibarengi dengan mungkin mie instan gitu di hari yang sama. Yang notabene juga tinggi garam ya. Makanya kita harus paham nih, ini tinggi garam, ini tinggi gula dan lain-lain. Contoh misalnya hari ini aku pengen minum kopi yang manis. Tapi jangan dibarengi dengan makan cake dong. Nah, sebenarnya itu sih gampangnya. Kalau misalnya mau makan satu jenis makanannya mungkin
indikasinya tinggi akan gula, garam, dan juga lemak, udah makan itu aja satu. Sisanya on the track lagi, kita makan dengan gizi yang seimbang, nasi, Oke. lauk pauk, sayur, dan buah, Oke. gitu. Kuncinya berarti nggak boleh terlalu lapar mata ya? Betul. Ngeliat kopi, kue juga boleh kali ya, Iya, nambah, betul. nasi goreng. Nah, itu sayurnya nggak ada, bye, itu kan gula darah naik salah satunya, Iya. gitu. Gampang kok, Ya gampang, cuman yang susah apa? motivasinya. Mau nggak ngejalanin? Nggak rata-rata, biasanya udahlah nanti lagi, besok besok besok, Iya. setahun kemudian. Iya, bener bener. Mbak Olivia sempat mention seputar UPF ya? Ultra processed food. Ultra Processed Food. Itu apa sih sebenarnya? Ultra processed food, itu makanan-makanan yang sudah melalui banyak proses. Biasanya kan kalau kayak itu ada grade-nya sebetulnya. Jadi UPF itu grade paling tinggi yang di mana dia sudah banyak banget prosesnya. Bisa 2 sampai 3 kali proses. Contohnya apa? Kalau misalnya ayam, Mhm, kan daging ya. Nah, mhm. setelah diolah proses-prosesnya menjadi apa? Nugget, sosis, karena sudah banyak tambahan-tambahan pangan juga. Ya Oh. kan, pengenyal, pewarna, misalnya, atau misalnya pengawet, dia Mhm. sudah banyak tambahan. Kalau misalnya kita makan ayam goreng, emang pakai pengawet kan enggak? Oh, Nah, itu. jadi UPF itu sudah banyak proses dan banyak mendapat tambahan pangan, bahan tambahan pangan. Nah, Itu it's a bad thing sebetulnya iya. kalau mau blak-blakan sebenarnya kalau Iya, bisa dihindari gitu kalau ya? kalau misalnya kita to the point, iya. Ah. Apalagi beberapa makanan yang seperti tadi frozen food, Mhm. yang mungkin di pasaran harganya price-nya murah, itu quality-nya juga nggak bagus. Berarti benar-benar ya ada harga, ada Mhm, gitu. kualitas gitu ya paling gampangnya. Betul. Nah, itu dia makanan sehat kalau aku buka online, Mhm, ojek online, resto-resto online, makanan-makanan sehat, diet, itu cenderung lebih mahal. heeh, Apakah itu juga yang membuat akhirnya orang, untuk makan sehat kayaknya mikir, mikir deh "Kok kayaknya gitu? kos gue nggak cukup?" Apalagi anak kosan, Bener, anak kosan kayaknya gaji UMR mepet-mepet dikit. kayaknya lebih cukup UPF deh. Iya, gitu kan, akhirnya memilih mungkin ya daging sosis yang harganya mungkin hanya 3.000 5.000. Mhm, Sebenarnya balik lagi teman-teman, makan sehat itu bukan berarti harus misal contoh mhm. ya, oh berarti buah-buahan yang sehat itu misalnya harus buah-buahan impor. Ya, misalnya contohnya saya Oke. harus makan kiwi, ya kan? Atau misalnya kalau makan sayur saya harus makan kale. Oh, repot banget. Mhm. Sebetulnya enggak, pada saat kita paham konsep, pergi ke warteg aja itu bisa jadi makanan sehat loh. Yang penting adalah real food ya? Betul, real food dan tahu komposisi. Di piring makanmu harus seperti apa. Sebetulnya di gizi seimbang tadi yang aku bilang, Heeh. yang sudah menggeser 4 sehat 5 sempurna itu bahkan sampai piring makannya diatur loh. Hah, gimana maksudnya? Ada gambar piring makannya. Jadi, nanti mungkin bisa dilihat isi piringku, cari di Google itu banyak isi piringku, ada piring model T untuk yang mau, nurunin berat badan itu ada sebetulnya konsepnya. Jadi dari satu piring, Heeh. setengahnya, 2/3 itu sumber karbohidrat. Mhm. Karbohidratnya apa? Nasi, Mhm. ubi, kentang, singkong, jagung itu boleh, sepertiganya lauk pauk. Oke. Nah, dari setengah piring lagi, itu sepertiganya buah-buahan, 2/3-nya sayur. Jadi sayur dan nasi itu 1 banding 1. Kalau kita makan, coba ingat-ingat, nasi sama sayurnya sama banyak nggak? Enggak, banyakan nasi lah. Ya, atau misalnya kita beli nasi ayam geprek, Mhm. timunnya 2 slice, ada selada, Sis dimakan nggak? enggak, yang kita makan sih kol goreng. Nah, kalau goreng apalagi, ya kan minyak. Tadi minyak dipakai berulang-ulang, akrilamidanya tinggi. Jadi ya itu. Jadi memang benar-benar kita harus paham sebetulnya. Jadi kayak misalnya, "Tapi aku cuma sanggup pergi ke warung nasi." Ya sudah dengan konsep piring makan tadi ada nasi, ada lauk pauk, sayur dan buah. Buahnya pisang misalnya atau pepaya, nggak usah yang mahal. Bukan jangan buah musiman, misalnya buah yang sepanjang musim, itu kan lebih murah ya, kayak pepaya. Ya paling sebesar ini berapa sih untuk 4 kali makan? 15.000 ya dibagi Mhm. 4, kan lebih murah. Bisa sebetulnya, nggak harus mahal. Kadang-kadang kalau mungkin yang di Grab atau misalnya di ojol itu kan karena dia punya nama, Mmm. gitu. Jadi sebenarnya nggak juga. Bisa asal mau. Dan paham konsep. Ternyata ini isi piringku. Ya, Mudah ya? gampang, nggak Gam susah kok. aku langsung jadi kayak, "Oh nggak usah masak, warteg aja." Iya, atau ke warung nasi yang memang mungkin sudah kita paham hygiene sanitasi ya, udah bersih gitu, kita udah paham, udah percaya, bisa. Jadi balik lagi kepada paham konsep enggak? Gitu. Kalau Mmm. kita paham konsepnya, oh ya harus ada makanan pokok, karbohidrat, lauk pauk, sayur dan buah aman. Eh, Cuman heeh?
Ada yang perlu kita perhatikan terkait dengan karbohidrat salah satunya. Apalagi Nah, tuh? jadi karbohidrat itu kan ada udah 2 jenis ya makanan pokok itu. Ada yang indeks glikemik apa, yang sederhana, Mhm, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. oke. Nah, karbohidrat kompleks itu bikin gula darah nggak cepat naik, baik untuk kesehatan. Ada juga karbohidrat sederhana, dia itu bikin gula darah cepat naik. Salah Mmm, satunya membuat kita cepat kena sakit gula. gula. Nah, karbohidrat sederhana ini contohnya apa? Yang paling sering kita dapatkan, mudah dapatkan adalah contohnya roti putih dan tepung-tepungan. Itu Nah, sederhana. betul, Oke. kue-kue manis, makanan manis itu karbohidrat sederhana. Mhm. Kadang orang itu konsep itu oke, dia sudah paham, tapi dia ganti mungkin dengan makanan-makanan sumber karbohidrat sederhana. Jadi Mmm, sebisa mungkin pilih karbohidratnya yang kompleks, kompleks. ubi, kentang, singkong, jagung. Tapi kan orang lebih suka yang sederhana. Ada yang Mmm, sederhana ngapain sih yang harus yang kompleks? kompleks, tapi lebih baik yang kompleks. Sebenarnya kayak kita kan sudah mulai banyak yang jual kukusan. Itu Bener. sebenarnya bisa loh, dibuat menjadi konsep gizi seimbang. Oh gitu. Bisa dong, karbohidratnya ada apa di situ? Ada kentang. Kentang, Iya, singkong, heeh. ubi, yang singkong Telur rebus. nah, telur rebus untuk proteinnya. Heeh. Kadang-kadang aku nemu kayak kacang tanah atau Oh edamame, iya iya betul. nabatinya. Bisa kan, sebenarnya aman, nggak masalah, Mhm. makanya balik lagi ke konsep. Ubi singkong itu bagus banget. Ubi itu punya kandungan antioksidan, Mhm. beta karoten, vitamin C yang tinggi, itu bagus banget. Berarti kalau kita nih, sobat sehat mau start from now, start Mhm, start from today, ini kan seakan-akan, aku dijelasin sama Mbak Olivia langsung kayak, "Oh gampang kok mhm, ternyata," gitu ya. Hal paling sederhana apa yang bisa dimulai dari sobat sehat gitu ya, untuk betul, memulai, konsumsi gizi lebih seimbang? seimbang, Apalagi kita kan ngomongin, organ ya, kita kan organ pengen tubuh, hidup lebih lama dong, betul, kita pengen organ kita tetap sehat yang di dalam, nggak mhm, pengen inflamasi gitu betul, kan. Apa yang bisa kita lakukan, mulai. untuk mulai? Oke, mulai pertama adalah pahami konsep isi piring. Nanti kan mungkin ditampilin ya piringnya seperti apa. Yang kedua adalah coba mulai makan sayur. Ini yang paling susah untuk orang Indonesia. Bahkan waktu itu pernah tuh ada survei udah lama tapi agak membuat kita tertohok dan tercengang sebetulnya ya. Mhm, Karena apa? Jadi si survei ini dia mengibaratkan konsumsi makanan sayur kita dengan jenis-jenis, besarnya sayuran. Kalau oke. orang China udah pasti dia sekira-kira seharinya sebesar sayur sawi putih, besar ya. Mhm Tahu nggak ini mhm. orang Indonesia dia perumpamaannya kayak apa? Kayak apa? Satu batang daun bawang. Hah? Ya, Se asupan sayurnya sesedikit itu. sesedikit itu? Padahal kita kan kalau untuk produksi sayurnya banyak ya. Iya, kita kan hidup di negara yang Masya Allah kaya Mhm, raya kan? kaya akan sumber sayur dan buah-buahan. Tapi Bener. ternyata asupan kita jelek. Jadi pertama adalah coba mulai untuk makan sayur, nggak usah yang kale atau sayur impor, nggak perlu kangkung, sawi, buncis, kacang panjang, itu boleh. Coba untuk belajar makan sayur. Kedua, coba untuk makan teratur. Ini susah, Aduh, ya itu susah lagi. kan? Karena gini, mungkin ada yang tanya, memang jadwal makan itu sepenting itu? Penting. Oke, pentingnya itu berdasarkan jam atau konsistensi waktu setiap hari? Pertama, dua-duanya penting. Oh gitu? Karena gini, mungkin kita kadang-kadang suka ada yang skip sarapan, ya Mhm, kan? Padahal tubuh kita itu dari mulai kita tidur sampai kita bangun itu kan sudah dalam kondisi puasa. mhm. Puasa ya jatuhnya karena dia udah 7 sampai 8 jam. Nah, otomatis tubuh kita itu gula darah dan mungkin bahan bakarnya lagi off, lagi sedikit. Mudahnya begitu. Mhm. Dan dia lebih sensitif sebetulnya. Kita skip sarapan. Otomatis pada saat kita sudah mulai mau beraktivitas, bahan bakarnya nggak ada dong sebetulnya. Makanya kita kadang-kadang suka agak lebih lemot-lemot. Kayak nyambung masih kalau kata orang Sunda mah masih lulungu, masih belum jelas, belum belum sadar full, ya kan? Gitu. Nah, pertama, tapi jeleknya lagi kita, kadang-kadang kita akhirnya karena belum sarapan di jam 9, 10 kita caplok apapun makanan yang ada depan kita. Bener. Nah, tadi aku bilang badan kita lagi sensitif. Nah, pada saat kita mungkin makan cookies atau makan roti manis, akhirnya apa? Gula darahnya cepet naik. Seben Insulin itu lagi. yang sebenarnya kenaikan yang signifikan itu yang dihindari ya? Betul, karena kalau terlalu sering naik turun cepat, itu bisa bikin tadi insulin kita nggak sensitif, resikonya apa? Sakit gula. Tapi selain sakit gula sebenarnya ada satu lagi yang bisa mempengaruhi kinerja kita, Apa tuh? gampang ngantuk.
Ya kan? Coba deh kalau misalnya kita habis makan makanan yang karbohidratnya tinggi, nggak ada seratnya, insulinnya kan naiknya cepat, turunnya cepat tuh. Berat tuh Pasti mata. langsung, gitu kan. Kalau Pak Nah, Mata kayak salah digandrungan satunya kingkong. itu salah satu indikasi gula darah kita tuh naiknya cepat, turunnya cepat. Oke. Nah, sarapan, Mhm, berarti kalau bisa jangan di-skip. betul, karena badan kita butuh energi utama. Harus manis atau asin? Karena aku pernah denger Mhm ada podcaster yang dia, memulai gaya hidupnya dengan mhm. sarapan tuh yang asin. Sebetulnya bukan lebih kepada condong asin dan manis, tapi dengan gizi yang seimbang. Jadi harusnya dibeli lagi ada karbohidrat, ada lauk pauk, ada sayur sebisa mungkin atau buah-buahan. Karena apa? Karbohidrat kan sumber energi utama kita. 60-70% badan kita itu butuh karbo. Tapi balik lagi jenis karbohidratnya mau yang gimana, yang kompleks atau yang sederhana. Tapi kan kita nggak bisa, Kak. Kadang-kadang Mhm, masa sarapan langsung nasi, kita kan heeh. sarapannya, omelet. Omelet tambahin sumber karbohidrat dong, kan dia protein. Oh, bener juga. Iya. Gampang kan? Sebetulnya gampang. Kalau misalnya kalau aku ya, kalau misalnya pagi-pagi nggak sempet tuh kadang-kadang kan ibu-ibu suka bilang, "Tapi aku nggak sempet kalau misalnya masak sayur." Mhm. Mungkin bisa stok sayuran yang simple, timun, Timun tuh udah masuk sayuran ya? sayuran, tek 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 tek, potong. Atau misalnya yang paling gampang labu siam, kita rebus atau kita kukus, kita tinggalin mandi. Selesai mandi udah mateng. Masalahnya nggak suka lagi lauk. Jadi mulailah untuk mencoba suka. Jadi sebenarnya itu konsepnya adalah pada saat kita sarapan supaya gula darah nggak cepat naik, harus ada karbohidrat, protein, dan juga serat dari sayur atau buah. Dan itu konsisten sampai makan malam. Iya, Oke, kita masuk ke jam makan nih. betul. Jam makan ideal sarapan tuh paling siang tuh jam berapa? Sebelum jam 9, Sarapan sebelum jam jam 9, 9, makan siang. jam 12 sampai jam 1. Oke. Terus makan malam, Makan malam itu sebetulnya lebih baik adalah 2 jam sebelum tidur atau maksimal jam 6 atau jam 7. jadi kalau misalnya tidurnya jam 10 bukan jam 8 makannya? Bukan, karena tetap badan kita ada jam kerjanya namanya ritme sirkadian. Iya. Betul. Oke, berarti, paling lama makan malam tuh jam 7 ya? Jam 6 atau jam 7. Mmm. Karena memang mulai jam 7 ke atas, itu tubuh kita sudah mulai beristirahat. Kan tadi ada ritme sirkadian, Nggak boleh makan sama sekali? kasihan organ tubuhnya. Bayangin kita lagi capek, sudah waktunya tidur, kita dibangunin lagi disuruh kerja deadline. Tapi kalau lapar gimana? Nah, kalau lapar itu pilih makanan-makanan yang tidak berat. Jadi bukan berarti harus makannya cemilannya nasi goreng, Ya. martabak, yang tinggi lemak, ya kan? Jadi bukan Oh. sesuatu makanan yang berat, yang memperberat kerja, saluran Kue tiaw? kue tiaw seafood, gitu kan? Iya kan seafood enak tuh malam-malam. Iya, itu biasanya jangan terlalu sering deh sebetulnya. Oke lah misalnya kalau sekali-sekali hangout dengan teman atau misalnya dengan keluarga, boleh, Heeh. tapi jangan terlalu sering, kasihan badannya. Karena dia udah waktunya ya bayangin kita mau tidur, tiba-tiba bos kita nge-WA, "Deadline kamu sekarang dikumpulin." Mmm. Seperti itu badan kita sebetulnya jatuhnya, perumpamaan gampang ya. Perumpamaan gampangnya ya. Betul. Lagi-lagi aku agak nyes pas dirimu bilang, "Kasihan badannya." Iya, Iya lagi. karena kan gini ya, sebenarnya gampangnya adalah salah satu bentuk kita mencintai diri sendiri adalah dengan mengkonsumsi makanan yang baik untuk tubuh kita. Ya Mmm. kan? Love yourself. Nah, itu salah satunya. Paling gampang itu ya. Betul. Seru ya ternyata obrolan ini ya, mengenai you are what What you you eat. eat. Kalau misalnya, pengen lebih sehat, tentu makanannya harus lebih gizi seimbang. Betul. Cuman diomongin gini mah gampang. Gampang ngejalaninnya. Kita juga udah belajar di SD, oh 4 sehat 5 sempurna, Betul. sayur mayur, buah-buahan harus seimbang, karbo dan lain Mhm. sebagainya. Tapi eksekusinya sampai usiaku di 23 ini, 23 ya? Sebenarnya 20 tahun juga. kok sulit ya? Berarti Iya. memang motivasinya. Motivasi sih, sebenarnya tadi sih, sebetulnya kalau kita sudah punya motivasi, Iya. aman sebetulnya, dan kita paham konsep aja. Sebenarnya tadi, bukan nggak boleh, tapi kita harus punya kontrol diri dan paham. Oke, kalau nggak boleh sering, Mhm, sejarang apa boleh ya? Misal, kita makan rebusan, kukusan, bosen dong. Kita kan Iya. sekali-sekali pengen makan steak, all Heeh. you can eat, minyak-minyak. Boleh dong, Boleh tiap weekend? boleh. Oh boleh? Boleh dong, kenapa enggak? Kan tetep
badan kita tetap butuh minyak kan? Tapi balik lagi Oh, kepada jumlah dan porsi. kontrol diri. Kontrol diri, kayak misalnya, "Boleh nggak sih aku makan es krim?" "Boleh, kenapa nggak boleh?" "Boleh." Yang penting paham, "Oh ya kalau aku udah makan es krim jangan lagi jajan cake." Nah, atau misalnya, "Oh aku hari ini mau minum kopi," kan aku kopi lovers ya kebetulan. Heeh. Kopi misalnya kopi manis nih, gitu kan. Ya udah berarti jangan makan cake, atau hari ini berarti jangan makan makanan manis yang lain. Jadi kita tetap memperbolehkan memberikan kita jatah untuk kesenangan batinnya. Ya kan? Tapi, nih mumpung kamu masih di sini ya, Kak, Heeh, kan aku kan sebagai, bunda-bundi betul. yang akan menghadapi toddler ya. Betul. Ya masih lama sih, tapi, eee, sering sekali Mhm, aku membaca keluhan-keluhan para ibu-ibu ini menghadapi anak yang berkeinginan makan makanan manis. ya. Alternatifnya apa? Pertama, mumpung toddler-nya belum coba MPASI ya, Heeh. jangan dulu kenalkan makanan-makanan yang manis, asin, gurih duluan. Karena gini, anak-anak itu kan dia selain visual, dia itu peka terhadap rasa. Nah, kalau misalnya di awal dia sudah mencoba makanan manis, gurih, dan juga asin di awal, makanan-makanan lain yang mungkin lebih real, MPASI yang mamah-mamahnya bikin, itu biasanya dia nggak akan mau, karena dia pengennya itu. Dia sudah termemori di otaknya, "Oh, aku mau makannya itu." Tapi kan kita memperkenalkan rasa kan? Nah, Ketika MPASI kan betul. memperkenalkan rasa, cuman mungkin rasanya tidak seperti yang biasa kita rasain nih sebagai orang dewasa kan? Betul. Nah, kayak kadang-kadang tuh ada mama-mama yang suka ngeluh gitu kan, MPASI-nya, lauk pauknya sekian gram itu ada, pedomannya bahkan ada, gitu kan. Jadi terus kalau misalnya rasa manis dari buah-buahan. Nah, mungkin di taste-nya kita, ih nggak enak, karena kan kita terbiasa sudah dengan makan makanan yang rasanya agak pekat ya. Nah, Mhm, tapi sebetulnya kalau untuk anak-anak itu dia belum paham. ya. Jadi kita harus ajarkan dulu itu di awal. Oh, kalau udah terlanjur? Sudah terlanjur, dikurangi perlahan. Dan diganti. Biasanya sih ini juga jadi tantangan buat orang tua. Saya nggak akan judgement ibu ya, bapak juga harus ikutan, Ya. gitu ya. Contohnya apa? Biasanya anaknya seneng misalnya contoh es krim. Mhm. Nah, mungkin Maumi sama bapaknya bisa lebih kreatif membuat es krim sendiri dari jus buah. Jadi kita Mmm. ganti. Yang kedua adalah, yang paling penting, itu adalah jangan stok makanan-makanan itu di rumah. Nah. Waduh, ini bisa menjadi episode baru kayaknya ya. Betul, itu jangan di-stok, karena kalau di-stok anak lihat. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting sebetulnya, Apa tuh? orang tua harus menjadi contoh, karena anak-anak itu meniru orang tuanya. Jadi kalau misalnya contohnya, kamu nggak boleh makan manis, kamu nggak boleh makan contohnya coklat, atau nggak boleh makan cookies banyak-banyak, tapi emak bapaknya makan. Ya anaknya juga nunjuk loh, tapi emak bapak makan. Nah, jadi memang bener-bener contoh, kayak contoh dia makan sayur, anaknya dipaksa makan sayur, tapi mama papahnya nggak makan sayur. Ya anaknya nggak akan makan sayur, makanya kadang-kadang lingkungan berpengaruh. Disitulah ya menjadi orang tua memang harus banyak Belajar belajar. dan banyak menjadi contoh yang baik. Menjadi contoh yang baik. Kalau Betul, misalnya mau anaknya lebih sehat ya berarti ibu bapaknya juga start paham. makan yang lebih sehat. Betul, itu ngaruh banget. Jadi jangan cuma nyuruh gitu ya. Betul, harus menjadi contoh. Nah, yuk bisa yuk berarti, isi piringku adalah, gambar isi piringku akan kutempel di kulkas Ya, mulai hari hari ini. ini. Iya, biar tahu porsi-porsi Dan ya. mungkin itu tadi garam, gula, dan lemak ditempel juga bisa. Nanti kita kasih ya untuk, sobat sehat kita taruh di capture di sini, tinggal Heeh, di-capture, habis itu di-print. betul. Tolong ya Amin, ditaruh nanti di sini ya, Boleh. somewhere ya. Bener. Mbak Olivia kayaknya, nanti next episode kita akan ngobrol seputar yang MPASI untuk bayi dan toddler nih. Boleh, itu Pas sehat. seru sih. Itu seru karena, akan menjadi PR untuk banyak orang tua juga sih. Oh, banget. Karena memang orang tua tuh kadang-kadang ya, nggak usah jauh-jauh di soal susu aja kadang-kadang kita kutuk-kutukan loh. Oh bener! Iya, susu contohnya SKM, kental manis, masih suka dikasih ke anak-anak, padahal kental manis tidak masuk ke dalam golongan susu. Namanya doang ya susu ya, padahal Iya. ya. Udah ditendang susunya, nggak ada nama susunya lagi, kental manis saja. Oh sekarang udah di take out? Take out, nggak bisa. Karena dia tidak mengandung kandungan susu yang sesuai dengan anjuran dia bisa disebut susu.